Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardianti dengan nomor induk mahasiswa 2289210021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruption. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. 1. Korupsi berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat. Namun, hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitas fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di bawah ini akan diuraikan mengenai penyebab, hambatan, solusi, dan regulasi korupsi di Indonesia. Konsep dan bahaya korupsi. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi menunjukkan atau berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politik, dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan, otoriter, atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Bahaya korupsi bagi ekonomi. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri. Karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi, seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan lain-lain biaya yang tidak perlu. Bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hambatan pemberantasan korupsi. Ada hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Ada hambatan instrumental, yaitu
hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan terakhir ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi ada merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Langkah pemberantasan korupsi. A. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. B. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. C. Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. D. Tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerahkan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. E. Menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber daya manusia, penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum.